Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk video pembelajaran kali ini, kita masih membahas pada bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Tapi dengan materi yang berbeda, yaitu tentang letak dan luas Indonesia. Setelah kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menunjukkan unsur-unsur komponen peta. 2. Menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. 3. Menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang keempat adalah menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Nah, anak-anak, mari kita mulai dengan bahasan materi pelajaran kita pada pertemuan kali ini pada bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan dengan materi letak dan luas wilayah Indonesia. Apakah kalian masih ingat dengan peta? Sepertinya sekarang sudah lupa karena tergantikan dengan GPS atau Google Maps. Padahal dulu peta itu sangat penting bagi siapa saja yang akan melakukan perjalanan jauh dan belum pernah dikunjungi. Apakah pengertian peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Siapakah pembuat peta pertama? Yang membuat peta pertama adalah bangsa Babilonia yang digambarkan pada bidang datar sekitar 2300 sebelum Masehi. Pada saat itu, peta digambarkan pada tanah liat yang dibentuk seperti papan tulis berukuran kecil. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa sebuah peta terdiri atas beberapa komponen. Adapun komponen-komponen dalam penyusunan peta adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus judul yang menunjukkan isi suatu peta. Yang kedua, skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Di mana untuk skala peta ini terbagi menjadi dua, skala angka dan skala garis atau grafis. Yang ketiga, orientasi. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Yang keempat, simbol, di mana simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan penggunaan peta dalam membaca dan memahami isi peta, di mana simbol dalam peta ini terbagi menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Yang kelima, garis koordinat, di mana garis koordinat adalah garis khayal pada bentuk berupa garis lintang dan garis bujur. Yang keenam, ada insert. Peta insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Ketujuh, ada legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Berdasarkan peta yang ada, bagaimanakah letak wilayah Indonesia? Untuk melihat letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari dua bagian. Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Nah, secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian yang kedua, letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dilihat secara geografis, Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua New Guinea, dan Timur Leste. Untuk laut, Indonesia berbatasan dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau,
Papua New Guinea, Australia, dan Timur Leste. Tapi kalau dilihat dari posisinya, baik utara, selatan, barat, dan timur, inilah posisi Indonesia. Coba perhatikan daftar berikut. Setelah kita memahami letak Indonesia, baik secara astronomis maupun geografis, apa keuntungan letak tersebut bagi wilayah Indonesia? Yang pertama, keuntungan secara astronomis. Secara astronomis, dengan letak tersebut, wilayah Indonesia beriklim tropis. Karena wilayah tropis dibatasi oleh lintang, yaitu 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, keuntungan secara geografis. Secara geografis, wilayah Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur perdagangan dunia antara negara-negara Asia Timur dengan negara-negara Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan India. Letak geografis membawa pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, dan budaya. Selain keuntungan secara astronomis dan geografis, keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis, karena Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia, yang membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Dengan banyaknya gunung api tersebut, Indonesia banyak memiliki ragam potensi sumber daya energi dan mineral. Sekarang kita ingin mengetahui berapakah luas wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi yang terdiri dari 13.466 pulau dengan garis pantai mencapai 99.030 km. Demikianlah materi pembelajaran pada kali ini, dan kita akan berjumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.